warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma wasilatan libulughis sa'adah wa fataha babal ilmi liman talabah wa huwa fattahul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan asmanya kepada seluruh ciptaannya dan menghadirkan nikmatnya kepada seluruh hambanya. Salawat serta salamnya Allah tak lupa kita junjung kepada keharibaan Kanjeng Nabi besar kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat khususnya kepada dirinya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan tetap selalu istiqamah menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala maksiat beserta larangan-larangannya. Karena kenapa? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman dapat bertambah dan juga iman dapat berkurang. Iman dapat bertambah dengan apa? Dan iman juga dapat berkurang dengan apa? Al-iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman dapat bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat berkurang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan dalam bahasa Arab atau sebuah istilah yang seringkali dipergunakan oleh bangsa Arab. Apa istilah tersebut? Istilah tersebut adalah syawwalat al-ibilu. Lalu apa makna daripada arti dari syawwalat al-ibilu? Secara bahasa, syawwalat artinya adalah menaikkan atau meningkatkan. Al-ibilu artinya adalah unta. Atau bisa kita memaknai yaitu adalah unta yang menaikkan ekornya, syawwalat al-ibilu. Lalu apa tujuan daripada unta tersebut menaikkan ekornya?
Tujuan daripada unta yang menaikkan atau meningkatkan ekornya itu tujuannya adalah untuk mengusir lalat-lalat yang berada di sekitar ekornya. Lalu selanjutnya ada hewan kalajengking, yang mana hewan ini pun ekornya dapat terangkat. Makanya orang Arab mengistilahkan dengan istilah syawwalat al-ibilu, hewan yang ekornya bisa terangkat. Lalu selanjutnya ada al-waznu, wazan, artinya adalah sebuah timbangan neraca yang mana terdiri dari dua sisi kanan dan sisi kiri, yang mana terkadang salah satu dari sisi tersebut dapat turun dan salah satu sisi tersebut dapat naik ke atas. Dan sisi yang naik ke atas ini bisa disebut atau diistilahkan dengan istilah syawwalah. Maka 3 penggunaan kata syawal di sini menunjukkan makna, yaitu mengangkat atau naik ke atas. Maka filosofi dari bulan Syawal adalah bulan yang menunjukkan makna atau menunjukkan arti mengangkat atau naik iman, amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Syawal bisa dimaknai adalah bulan di mana iman, amal dan ketaatan kita naik atau mengangkat. Naik di sini berarti bertambah iman, amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan 9 Syawal 1442 Hijriah. Sebelum bulan Syawal ada bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini iman, amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala digembleng. Dan di bulan Syawal iman, amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terangkat atau naik ke atas. Lalu di bulan suci Ramadan, di 2 bulan ini, di bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal, iman, amal dan ketaatan kita terangkat oleh apa? Iman kita terangkat oleh man shoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang hari dengan adanya iman. Dan juga amal kita terangkat karena apa? Amal kita meningkat karena apa? Karena man qoma Ramadhana imanan. Barang siapa yang di malam hari berdiri atau bangun untuk melaksanakan ibadah sholat malam, man soma dan man qoma Ramadhana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Imanan, dengan adanya iman, wahtisaban, mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, gufiro lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Maka mengharapkan ampunan dari dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa di kemudian hari. Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal ini iman, amal dan ketaatan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan bulan-bulan berikutnya? Setelah bulan Syawal, Ramadan, Syawal, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, lalu kembali ke bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Bagaimana iman, amal dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal, iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bertambah atau akan senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang disimpulkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab rujukan tafsir yang mana dipakai oleh ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama modern dan kontemporer
untuk diambil kaidahnya dari kitab ini. Karena ini merupakan kitab tafsir al-azim, kitab tafsir yang sangat besar. Karena kaidah-kaidah di dalamnya sering diambil oleh ulama-ulama terdahulu maupun kontemporer. Apa istilah yang ada di dalam kitab tersebut? Istilah di dalam kitab tersebut adalah inna min thawabil hasanati al hasanatu wa inna min jazais sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan atau kebaikan adalah kebaikan berikutnya, dan balasan dari amal keburukan adalah amal keburukan berikutnya. Lalu ketika bulan suci Ramadan kemarin kita sudah melakukan amal kebaikan, apakah setelah bulan suci Ramadan dan di bulan Syawal ini kita akan senantiasa istiqomah menjalankan amal kebaikan tersebut? Atau malah sebaliknya, nauzubillah, kemarin kita sudah melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, akan tetapi di bulan-bulan berikutnya hilang begitu saja kebaikan-kebaikan tersebut. Jikalau kita masih istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan setelah bulan suci Ramadan, maka fa khairu jazain misluha, maka sebaik-baiknya balasan itu adalah balasannya. Akan tetapi sebaliknya, jika setelah bulan suci Ramadan kita melupakan kebaikan tersebut, maka min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha, maka balasan itu adalah bukan sebuah kebaikan, akan tetapi akan hilang begitu saja. Semoga kita semua termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Lalu selanjutnya pada kesempatan kali ini secara tidak langsung khotib akan menjelaskan mengenai 6 kenyataan yang terjadi kepada umat muslim setelah bulan suci Ramadan. Apa bagian daripada 6 kenyataan tersebut? Kenyataan-kenyataan yang sangat sering terjadi sekali di umat muslim, pada umat muslim setelah bulan suci Ramadan, dan semoga kita bukan termasuk ke dalam bagian daripada golongan tersebut. Yang pertama adalah mereka malas untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini yang sering terjadi setelah bulan suci Ramadan, khususnya yaitu sholat wajib subuh. Karena mungkin ketika bulan suci Ramadan di pagi hari sebelum terbit fajar kita senantiasa melaksanakan salah satu sunnah berpuasa, yaitu adalah sahur. Dan setelah kita melaksanakan sahur langsung memasuki waktu ibadah sholat subuh. Akan tetapi sekarang mungkin sholat subuh kita kesiangan, dan ini jangan sampai terjadi. Dan nauzubillahnya lagi, mungkin banyak di antara orang-orang muslim yang malas untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang harus sama-sama kita ketahui, sholat 5 waktu merupakan pondasi dan tiang agama Islam. Bayangkan saja ada hadis yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin, yaitu Islam dibangun dari 5 pondasi atau 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, bahwasannya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah utusan dan hamba Allah. Wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakah. Wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi ramadan, dan yang selanjutnya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Bayangkan jika sholat yang merupakan sebuah tiang agama itu kita tinggalkan, maka secara otomatis
tiang tersebut akan runtuh dan agama tersebut pelan-pelan pun akan runtuh. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenyataan selanjutnya apa? Kenyataan yang sering terjadi pada umat muslim setelah bulan suci Ramadan. Kenyataan selanjutnya adalah masjid yang mulai terasa sepi untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Alhamdulillah, ketika bulan suci Ramadan kemarin, para umat muslim senantiasa istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, ibadah witir di masjid, selalu tepat waktu dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid secara berjamaah. Akan tetapi setelah bulan suci Ramadan, mereka pelan-pelan mulai hilang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dan yang harus sama-sama kita ketahui, sholat berjamaah di masjid itu sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ada satu cerita yang menceritakan ketika itu ada seorang buta yang datang kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Lalu seorang buta itu pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwasannya pada kesempatan ini tidak ada orang yang mengantar aku ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah." Lalu kemudian pemuda buta tersebut meminta keringanan kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, bolehkah aku pada kesempatan kali ini melaksanakan sholat di rumah saja dan tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid?" Pada awalnya Nabi besar kita Muhammad SAW mengizinkan si pemuda tersebut. Dan ketika pemuda tersebut berpaling, Rasul pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Ya bna Adam, wahai ibnu Adam, hal tasma sautan nida lis sholah, apakah kamu mendengar panggilan azan untuk melaksanakan sholat?" Fa'ajaba ar-rajul. Kemudian laki-laki buta tersebut pun menjawab, "Ya wahai Rasulullah, aku mendengar panggilan tersebut." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah." Bayangkan saja, orang yang buta saja sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Yang buta saja dianjurkan, bahkan ditekankan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana kita yang alhamdulillah sampai saat ini selalu diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kurang sedikit pun, tidak ada yang cacat sedikit pun dari diri kita pada saat ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kenyataan berikutnya yang sering terjadi pada umat muslim setelah bulan suci Ramadan? Kenyataan berikutnya adalah sholat malam sudah mulai ditinggalkan. Bayangkan saja ketika bulan suci Ramadan kemarin, kita selalu senantiasa mengajak anak-anak kita untuk sholat tarawih berjamaah di masjid, untuk sholat witir. Tetapi setelah bulan suci Ramadan, sholat malam kita pelan-pelan sudah kita tinggalkan. Sholat tahajud kita sudah kita tinggalkan. Yang biasanya sebelum melaksanakan ibadah sahur kita niatkan atau kita bagi waktu kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Akan tetapi setelah bulan suci Ramadan, nauzubillah, jangan sampai malah subuh saja kita kesiangan. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pun sangat mencela orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Bahkan beliau pun bersabda, "Zalikas syaitanu bala fi uzunaihi." Apa artinya? Zalikas syaitan, itu adalah setan, bala fi uzunaihi, sesungguhnya dia telah mengencingi kedua telinga orang-orang yang lalai dalam melaksanakan sholat subuh karena ketiduran. Setan merupakan makhluk gaib. Lalu bagaimana jika kita misalkan atau kita kiaskan dengan bala
Bala itu artinya air kencing atau najis. Kalau misalkan setan adalah makhluk gaib, otomatis kencingnya pun bentuknya gaib. Lalu bagaimana jikalau kita misalkan atau kita kiaskan, yang mana air kencing tersebut atau najis tersebut air kencing daripada anak-anak kita? Maka sesungguhnya itu merupakan bagian daripada najis setan yang sudah dikencingi atau yang sudah diberikan kepada kedua telinga orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada hadis lain yang mengatakan bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla haza fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la takun misla hazal fulan, janganlah kamu menyerupai atau menyamai daripada si fulan tersebut. Karena kenapa? Karena yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Dulu mereka melaksanakan qiyamul lail, ibadah sholat malam, akan tetapi sekarang dia sudah melalaikannya. Dan Nabi besar kita Muhammad sangat mencela orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini. Lalu berikutnya apa kenyataan yang terjadi setelah bulan suci Ramadan? Kenyataan berikutnya adalah puasa sunnah sudah pelan-pelan kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita merasa cukup dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita tahu puasa sunnah di bulan-bulan yang lain, khususnya di bulan Syawal, itu merupakan bentuk daripada penyempurnaan puasa kita di bulan suci Ramadan. Kita tidak tahu apakah puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin itu sudah sempurna atau tidak. Makanya kita sempurnakan dengan puasa sunnah yang lainnya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, man soma Ramadana sumat ba'ahu sita min syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana mereka berpuasa 1 tahun penuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Syawal. Mari bersama-sama kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Kita bisa melaksanakan di awal bulan Syawal, selain pada 1 Syawal, kita bisa melaksanakan puasa Syawal tersebut di pertengahan bulan maupun di akhir bulan Syawal itu. Mari bersama-sama kita melaksanakan puasa 6 hari tersebut. Dan semoga kita selalu mendapat hidayah, rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya, apa kenyataan yang sering terjadi pada umat muslim setelah bulan suci Ramadan? Kenyataan selanjutnya adalah Al-Quran ditinggalkan dan tidak lagi dibaca oleh orang-orang muslim. Di bulan suci Ramadan kita mencoba untuk istiqomah, melaksanakan tadarus, menyelesaikan bacaan kita 30 juz. Akan tetapi kita tidak istiqomahkan. Dan setelah bulan suci Ramadan hilang begitu saja. Dan ini sangat disayangkan sekali. Bahkan ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang mana artinya, wahai Tuhanku, bahwasannya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Mari bersama-sama kita ajarkan putra putri kita untuk membaca Al-Quran. Kita belikan mereka kitab suci Al-Quran. Setelah kita belikan mereka kitab suci Al-Quran, maka kita belikan mereka terjemahannya. Kita ajarkan mereka membaca ayat suci Al-Quran. Setelah itu kita berikan terjemahannya dengan tujuan supaya mereka mampu untuk memahami arti daripada ayat Quran tersebut.
Dan setelah kita berikan terjemahannya, kita berikan tafsir daripada ayat suci Al-Quran tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka bisa memahami sababun nuzul, sebab-sebab daripada ayat tersebut diturunkan, untuk apa tujuannya. Lalu kenyataan yang terakhir adalah lisan, mata, dan telinga kita sulit sekali untuk dijaga. Di bulan suci Ramadan kemarin kita melaksanakan ibadah puasa asyam, yang secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menggenggam setetes air pun yang masuk ke dalam tenggorokan kita, walaupun itu halal bagi kita, tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggenggam lisan kita dari perkara-perkara maksiat, kita menggenggam mata dan kuping kita dari meninggalkan, dari mendengarkan, dan dari melihat perkara-perkara maksiat. Kita menggenggam tangan dan kaki kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah bulan suci Ramadan pun kita masih bisa menggenggam mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena inna sam'a, bahwasannya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, bahwasannya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dapat dihindari dari keenam kenyataan yang disebutkan oleh khotib tadi. Dan kita berdoa bersama-sama supaya apa? Supaya kita senantiasa selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah, mendapat inayah, dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rafi'ud darajat, uliyal ilmi fi rif'atil aliyah, musahhilul litalibil ilmi ila ridhatillah wal jannah, ba'isul malaikah litalibil ilmi minar rahmah was sakinah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wardo'ana mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubil muslimin wangsur lil muslimina fi Palestin wangsur lil muslimina fi baldatina Indonesia khosoh wa fi sairi biladil wa fi sairi baldati wa fi sairi buldanil muslimina ammah. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainatan wa sairil buldanil muslimina amma. Allahumma ksif annal bala wal waba wal ghala wal qahta wa jami'il amrad wal mauta fuja'ah wa ta'una ma la yaksifu bihi ghairuk. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.